Maka ayah saya selalu mengajarkan tikus itu akan sulit keluar, kata ayah saya, dari lubangnya selama di luarnya ada kucing, ya, dari semua. Demikian pula ruh kita. Ruh kita tidak akan bisa keluar dengan baik pada saat tubuh kita adalah sebagai kucingnya, ya. Jadi maka Abah sudah jelaskan tentang kurung dan kuring. Tubuh kita ini hanya kurung, dan adapun yang sesungguhnya diri kita adalah kuring, adalah ruh kita. Maka kenapa kata ruh diidofatkan kepada Allah? Nafakhtu fihi min ruhi, ruhku, kata Allah. Allah itu bukan ruh, ya, tapi dan ruh juga bukan Allah, tapi tiada lain daripada ruh, ya. Inilah yang maka kenapa Abah kasih judul orang akan hancur ibadahnya pun apapun selama yang lakukan adalah jasad. Dan itulah yang sudah diikrarkan oleh iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Ada kata tazin, dan iblis sudah bersumpah di sana, ya. La uzayyinana lahum fil ar, ya. Maka seolah-olah tubuh ini betul-betul sebagaimana kata iblis akan mencintai, menyukai karena dibuat oleh dia tadi, didandani, dibedaki, sehingga betul-betul uh, hancurlah kita, kecuali illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali adalah hamba-hamba engkau adalah yang mukhlas. Siapa hamba engkau itu? Adalah ruhmu, ya. Karena ruhmu adalah idofat kepada Allah, maka ibadah yang dibuat oleh ruh tidak akan bisa dihancurkan oleh jasad, oleh iblis, ya. Tetapi ibadah yang dibuat oleh jasad, oleh tadi semua, maka begitu mudahnya. Jangankan sekelas kita, Nabi Adam saja, sahabat, tidak mampu, ya. Itu kisah tentang Nabi Adam diciptakan, kemudian diturunkan. Pada dasarnya adalah inilah pada saat ketertarikannya kepada buah khuldi itu kan, sesungguhnya adalah perlambang daripada syahwat dari kita. Karena nafsu kita ini ada pada kulit kita semua, meliputi tubuh kita. Tipis kulit kita ini, tetapi disitulah tentang hawa nafsu, terutama nafsu amarah ada di sana. Karena bicara tentang sifat 20, Abah sudah babar. Kudrot itu ada pada tulang, irodah itu ada pada darah, ya, sama ada pada telinga, basor pada mata, kemudian kalam pada mulut, akal pada kolbu, dari semua. Dan kemudian dari sinilah nanti pada saat dia punya keinginan disebut nafsu, ya. Pada saat keinginannya baik disebut nafsu mutmainnah, pada saat keinginannya buruk adalah disebut dengan nafsu amarah, ya sahabat. Nah, pada pagi hari ini Abah ingin kembali sedikit mengulang, karena dalam ilmu begini lebih baik diulang sedikit, tetapi ditambah sedikit, diulang sedikit, ditambah sedikit, gitu kan. Yang harus senantiasa kita sadari bahwa hakikat diri kita adalah ruh. Maka ruh tidak ada mati, ya sahabat. Yang mati itu jasad tadi semua. Nah, makanya ruh itu sebelum dia bisa kembali kepada pokoknya, kepada pangkalnya, kepada induknya, karena ruh itu dari Allah, maka dia akan terus akan mengalami perpindahan cangkang, ya. Nah, ini harus dipahami oleh kita, ya. Makanya kenapa di dalam tafsir Fahru Roji Abah pernah jelaskan, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan, ya, asibatan fa innaha tankulu ila abdanil hayawanati, ya. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh. Nah, tidak sedikit manusia di jasadnya ulama, jasadnya adalah ahli ilmu, tapi ruhnya bodoh, sama saja, sahabat. Karena pada dasarnya yang ada di sisi Allah itulah ruh tadi semua. Karena ruh itulah yang dari Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Kata Abah juga, yang bisa komunikasi dengan provider itu SIM card, dan SIM card itulah ruh, ya sahabat. Maka walaupun mungkin gelar duniamu, maka lihat tentang Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, dia tidak terkenal di dunia,
Dia tidak tidak dipedulikan keberadaannya, dia tidak ditangisi kepergiannya, tapi dia masyhur di langit. Nah itu maksudnya kata baginda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, orang yang ruhnya sudah hidup. Bahkan hari ini pun Uwais Al-Qarni masih hidup ya sahabat. Banyak saksi hidup ya tentang Uwais Al-Qarni, tentang Nabi Khidir alaihissalam dan lain sebagainya. Yang ini tidak dipahami oleh banyakan umum, dianggapnya hanya dongeng saja gitu. Padahal sangat real, sangat nyata, dan tidak mungkin Allah menyampaikan sesuatu untuk disembunyikan. Karena pada dasarnya sahabat, dari awal pun Allah ingin dikenali. Maka dia terus permudah kita, dia permudah kita. Bukan sebaliknya kita semakin sembunyi dan semakin sembunyi. Wong, dialah Allah yang ingin dikenali. Dialah Allah yang ingin diketahui. Bukan sesuatu yang perkara yang mustahil. Karena segalanya di sisi dia. Itulah tentang ruh sahabat. Ya, makanya wa amma in kanat sakiyatan jahilatan ya asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Ruh yang bodoh ini akan masuk ke tubuh binatang. Itulah yang kenapa Allah juga ingatkan tentang walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Katsiran, banyak yang akan masuk tubuh binatang ini tadi. Katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena dia kolbunya ya hakikat ruh lah tadi tidak digunakan. Yang digunakan nafsunya aja tadi. Ibadah menggunakan nafsu, ibadah hanya untuk menjajah Allah, duha hanya untuk ngarepin rezeki, tahajud, ini semua transaksional. Jasad itu sahabat tidak akan pernah menemukan kenikmatan, jasad itu tidak akan pernah menemukan kepuasan karena dia selalu transaksional, untung dan rugi ya. Karena jasad itulah yang nampak, yang kelihatan bergerak sehingga dia merasa dia yang bekerja gitu kan tadi. Sementara yang sesungguhnya adalah dialah ruh yang bekerja. Kul hu itulah. Hu yang membuat engkau melihat, hu yang membuat engkau mendengar, hu yang membuat engkau berilmu, hu yang membuat engkau ada bahkan tadi semua ya. Maka tadi pada saat ruh itu keluar dari jasad, maka walaupun engkau ulama, maka ilmumu akan hancur bersama dengan tubuhmu karena kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang bukan di sisi Allah tidak ada. Ya, sebagaimana dalam hikam, pada saat Allah dulu ada dengan sendirinya, maka sekarang pun dia tetap sendiri. Ya, nah ini harus dipahami ya tentang terhijabnya kita, dan hikam sudah banyak menjelaskan ketidakberadaan diri kita di sisi Allah selama yang berkomunikasi dengan Allah adalah bagian yang selain Allah dari tubuh kita. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Kemudian dikatakan juga oleh oleh Imam Farul Razi adalah wa kullama kanatil kal arwahu aksara saqawatan wa istihqaqa lil adabi naqalat ilal badanil hayawanin akhosa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, ruh itu tadi semua makin dia sangat tidak mengenal Allah. Dia lupa sama sekali dengan perjanjian alastu bi rabbikum. Walaupun engkau siapapun pangkatmu di dunia ini, bagaimanapun ilmumu, karena tadi kata Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tidak ada tadi semua, apalagi merasa ulama, petantang, petenteng, merasa hebat tadi semua. Nah inilah ulama-ulama PBNU sekarang kayak tadi. Surya Rois itu karena kenapa tidak terbuka, karena tadi hanyalah manusia dohir yang tidak memahami ya, dan Abah yang hanya bisa melihat, dia manusia dohir ya. Nah inilah maka selama orang itu adalah ada pada jasadnya, pada dohirnya, bodohlah dia tadi, dan akan nampak sangat bodoh di mata orang-orang rohani ya. Sungguhnya sangat memalukan dengan kondisi Rois Am sekarang ini. Wallah, memalukan dari semua ya. Inilah karena hidup jasadnya tapi mati ruhnya. Dan kata apa kata Allah? Tadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sama saja dengan binatang. Sama saja binatang, tidak ada bedanya ya. Karena akalnya tidak dipergunakan.
Apalagi maaf dengan kasus nasab sekarang. Betul-betul tadi termasuk Gus Yahya juga. Bagaimana pada saat beliau bahwa kita akan masuk abad apa namanya peradaban, sementara untuk DNA saja tidak bisa mau terima tadi semua. Inilah ya antara ucapan dan hati. Manusia jasad itu tetap akan manusia jasad ya. Inilah yang menyedihkan buat bangsaku sekarang. Jauh Kiai Maftuh itu dengan pengesah Gus Dur. Gus Dur itu ruhnya udah melambung ke langit ya. Walaupun tanpa udang-udang ya sahabat. Maaf ini Abah harus ngomong karena inilah karena lagi membahas tentang bagaimana antara manusia jasad dan manusia ruh. Manusia jasad tadi semua, walaupun kayak apa ngomongnya tadi, 12 pan yang ngagorolong, tetap aja jasad. Yang ingin eksis adalah dirinya, yang ingin nyata adalah dirinya. Tadi semua ya. Bahkan mati sama sekali. Padahal hakikat akal yang paling dimuliakan oleh Allah justru dimatikannya. Tadi semua ya. Inilah kematian PBNU hari ini ya sahabat. Baik, itu mungkin maaf ya karena nyambut masalah ruh. Kemudian juga dikatakan oleh Allah tentang wa kullama kanatil kal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqa lil azab ya. Naqalat ilal badanil hayawanin dikatakan apabila arwah tersebut lebih buruk lagi ya. Betul-betul manusia jasad, manusia ini. Maka kata Allah apa? Selain dalam Al-Quran surat Al-Isra qul kunu hijaratan aw hadida, ada yang menjadikan besi karena kerasnya hatinya. Tadi kan lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia tidak mau bergeming ya. Bahkan tidak mau sedikit pun tabayun tadi semua ya. Maka dia ibaratkan besi dan batu. Nah, hati-hati orang yang hatinya keras seperti ini, jangan dikira ruh itu tidak akan masuk ke dalam batu. Dan Allah sudah katakan, kul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah kepada mereka, jadikanlah kamu sekalian batu dan besi. Jadi ada manusia di alam dunia ini yang ruhnya masuk ke dalam batu dan besi. Bahkan tadi sebagaimana ayat yang barusan, yang apabila ruhnya itu lebih banyak celakanya, dia akan menjadi makhluk hina. Ya, maka dikatakan, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ya. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau satu makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu saking hinanya. Nah, ini harus dipahami oleh kita karena ruh itu milik Allah dan dia hanya taunya Allah, dan ruh itu hanya bisa kembali pada Allah. Pada saat dia tidak bisa, maka ruh itu akan otomatis berada pada jasad-jasad yang rendah. Nah kan kita pun sekarang pada tubuh ini summa rodadnahu asfala safilin, itu kenapa disebut dunia, disebut dana, adna. Memang sahabat kemarin yang bertanya ke Abah, kenapa sih Bah ilmu gini dulu? Karena dengan ilmu ini tidak ada kebanggaan bagi seorang ulama yang menyampaikannya, Mas Bambang tadi semua. Karena sekarang ini orang ini bukan sedang mengagungkan Allah, yang ingin diagungkan dirinya dengan menyampaikan tentang ilmu Allah, dengan menyampaikan tentang seolah-olah ini sesungguhnya ingin dimuliakan dirinya, yang ingin nyari manfaat dirinya. Maka tadi ilmu-ilmu semacam ini dari dulu dibunuh Mas Bambang tadi semua, tidak akan eksis tadi semua karena ingin tadi semua. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka itulah kenapa kata Allah qalilah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min ma fa'alu illa qalilun minhum. Hanya sedikit dari kalian yang mau. Dan lihat surat Al-Kahfi. Maka kata Allah dalam surat Al-Kahfi, bergabunglah kalian dengan golongan yang sedikit. Tadi semua. Dan itulah yang Al-Quran juga sudah ingatkan, bahwa seluruh banyakannya akan celaka, kecuali hanya satu golongan. Maka baginda Nabi sudah mengatakan, Islam akan terbagi 73 golongan, kulluhum finnar. Nah marilah kita berjalan menuju kepada satu yang sedikit ini. Dan Allah berkata sedikit. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan sabikun, orang yang ngerti ruhnya. Orang yang sudah ngerti hakikat dirinya. Bahwa sesungguhnya hakikat dirinya yang sesungguhnya adalah kuring, bukan kurung. Maka banyak sekarang kiai karung, ya. Walaupun jago ilmunya, tapi karung tadi semua. Ya, kayak sekarang banyak
ya, yang menjadi tokoh-tokoh kiai-kiai top di atas itu, hanyalah karung-karung yang akhirnya hatinya mati, tidak ada kepekaan rohani tadi semua, dan hanya jadikan tontonan apa namanya sirkus kebodohan yang menyedihkan di mata orang rohani tadi semua. Nanti pada saat kita bacakan lagi tentang wujud ruhnya kayak apa, jadi fitnah lagi nanti kan tadi semua. Tapi kita membiarkannya juga capek gitu kan tadi semua. Nah inilah sahabat ya tentang yang harus dipahami. Nah ini ya pada hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang apa namanya kenapa ruh itu harus jadi imam ya sahabat. Karena Allah sudah perintahkan. Oh iya terima kasih Mas Janal ya yang semalam dari Garut ya 7 orang. Alhamdulillah, maaf Abah malam itu tadi malam setelah pengajian Abah agak sedikit drop ya. Abah istirahat duluan. Terima kasih titipannya. Semoga ada manfaatnya ilmu yang sudah diberikan ya. Juga Mas Solik ya yang dari Pandeglang ya. Silakan Mas Solik. Kalau masih ada yang ditanya silakan japri admin Abah aja ya. Atau kan bisa datang juga ke sini. Nah itu ya sahabat tentang jangan sia-siakan hidup kita di alam dunia ini. Walaupun sesungguhnya ruh itu tidak akan mati. Ruh gitu ya. Kan hakikat kita ruh bukan cangkang ini. Dia akan mati. Cuma nanti akan mencari bentuk apa namanya cangkang kayak HP aja. SIM cardnya itu akan terus mencari HP baru dan HP baru. Apakah lebih hina atau lebih baik tadi semua. Itulah surga. Kalau dia masuk ke dalam tubuh yang lebih buruk, neraka. Kalau masuk ke dalam tubuh lebih baik, surga. Itu surga dan neraka itu. Maka bicara surga dan neraka, jannah kalau dalam versi Sirul Asal Tuhan Sabul Qadir, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurba. Tadi semua. Jadi surga itu adalah yang awal itu ada pada kita. Yang bicara tentang bidadari, tentang dipan itu jannatul ma'wa. Itu adalah ruh jismani, ruh jisim. Berarti hari ini. Bidadari itu hari ini. Makanan hari ini. Duduk dipan emas hari ini dengan jasad tadi semuanya. Tetapi kemudian kalau seandainya kita terjebak dengan surga jannatul ma'wa, dengan kenikmatan dohir, kita nanti tidak akan, maka dikatakan oleh Tuhan Sabul Qadir, jannatul ma'wa itu iblis. Bagi orang yang mau ke jannatul na'im, adalah kebahagiaan adalah di alamul malakut. Di mana alamul malakut itu adalah di kolbu kita, di hati kita. Maka pada saat tubuh ini walaupun tidak punya apa-apa, kalau sudah jannatul na'im, sesungguhnya tubuh ini akan bahagia sendiri, sesungguhnya. Kalau untuk jasad ini, jannatul ma'wa ini yang ruhnya yang menikmati ruh jismani. Ruh jismani. Maka ini ya, maka tidak boleh terjebak dengan dipan-dipan dari emas. Tidak boleh terjebak dengan bidadari. Tidak boleh terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan syahwat tubuh. Bagi orang yang mau naik ke jannatul na'im. Ruh surga adalah di alamul malakut surga.